Ketahuilah bahwasanya takbiratul ihram itu bisa diiktibarkan beberapa hal. Artinya terkait dengan takbiratul ihram itu ada beberapa hal, kalimat-kalimat yang digunakan terkait dengan masalah takbiratul ihram. Kalau kurang salah satu di antaranya, lam yajuz walam tasihha sholatuhu, maka tidak boleh dan tidak sah sholatnya. Jadi dari rukun-rukun sholat yang ada 18, kalau kurang salah satu dari 18, maka menjadikan sholat itu tidak sah, karena ini masuk di dalam rukun. Ahadua, yang pertama, rukun-rukun tadi, annahu ya'ti bisirati Allahu Akbar. Dijadikan kalimat takbiratul ihram itu kan ada beberapa hal. Salah satu di antara kalimat takbiratul ihram itu bunyinya adalah Allahu Akbar bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Jadi kalau umpamanya kita sholat pada waktu takbiratul ihram dengan bahasa Indonesia, Allahu Maha Besar, nah, itu tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi harus
harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Tapi walaupun seperti itu, di sini ada kalimat berikutnya yang berbunyi idza kana qadirun. Apabila orang yang sholat tadi benar-benar mampu bisa mengucapkan Allahu Akbar. Ada toleransinya berarti. Kalau orang itu tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka bisa dengan kalimat lain yang kira-kira dia bisa, dalam pengertian yang artinya sama dengan Allahu Akbar. Umpamanya masih dalam tahap pembelajaran mualaf, baru masuk Islam, belum bisa membunyikan Allahu Akbar. Orang Muslim kan nggak bisa mengatakan Allah, nggak bisa. Orang Muslim bisanya apa? Allah, tidak bisa membunyikan Allah. Kenapa mereka tidak bisa membunyikan Allah? Karena mereka itu tidak belajar tajwid, tidak diajarkan tajwid, maka tidak bisa membedakan mana yang tarqiq, mana yang tafkhim, mana yang tebal, mana yang tipis. Jadi ketika Allah, mereka tidak menyebut Allah, tapi menyebutnya Allah. Kalau kita kan kalau tebal Allah, kalau tipis bunyinya lillah. Kalau sebelumnya dibaca Al-Fatihah, maka bunyi Allah. Akbar. Lima rawal Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, karena ada sebuah penjelasan keterangan yang bersumber dari Abu Hamid As-Sa'idi. Keterangan yang dimaksud adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha sholata istaqbala qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Dia adalah Rasulullah apabila memulai sholat, membuka sholat atau memulai sholat, maka Rasulullah menghadap ke kiblat, istaqbal kiblat. Jadi kiblat itu artinya arah menghadap sholat, namanya kiblat. Ketika awal-awal Rasulullah mengerjakan sholat, kiblatnya, arahnya yaitu ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Nah, awal-awalnya 16 bulan. Makanya bapak-bapak, di dalam Al-Quran itu yang disebut yang merupakan wahyu firman Allah, yang disebut terkait dengan masjid itu cuma dua, cuma Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Selain itu tidak ada ayat yang
yang menjelaskan terkait dengan Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Qiblatain. Memang ada ayat bahwa masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan. Itu maksudnya adalah Masjid Kuba, tapi tidak dijelaskan secara spesifik namanya. Masjid Kuba tidak, berbeda dengan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Itu jelas. Kenapa dua masjid itu disebutkan namanya? Karena dua masjid itulah menjadi kiblat umat Islam. Masjidil Aqsa 16 bulan Rasulullah salat menghadap ke sana. Lalu setelah 16 bulan direvisi, dianulir, tidak berlaku lagi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian dipindah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kiblat itu arah menghadap sholat, namanya syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kalau kita sholat menghadap ke sana, itu artinya Masjidil Haram itu arahnya ke sana, maka arahnya ke sana. Syatrul Masjidil Haram. Jadi bagi orang Indonesia banyak yang posisinya ada di sini, terus Masjidil Haram yang ada di sana, di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Berarti ini yang dari Indonesia itu menghadapnya ke arah Multazam, ke arah Multazam. Jadi kalau Multazam itu berada di sini, sebelah sini Hajar Aswad, terus kemudian di sini pintu Ka'bah, lalu di sini Multazam. Ini Indonesia arahnya ke sini. Cuma kalau ditarik kan belum tentu pas masalahnya. Ya, belum tentu pas menghadapi Multazamnya sini. Karena apa? Negara yang luas, sementara Ka'bah yang ada Multazam itu cuma berapa? 6 meter atau 8 meter, masalah 8 meter ya. Lebarnya cuma 8 meter. Itu Ka'bah. Yang jelas adalah arahnya syatrul Masjidil Haram, menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau di tempat-tempat terbuka yang masih di kawasan Mekah, seperti di Mina, kemudian di Arafah, itu tempat untuk wukuf di Arafah, tempat terbuka, tidak ada bangunan rumah, hanya ada bangunan WC ya. Dan itu berfungsinya cuma setahun sekali. Kalau ini nanti sebentar lagi sudah mulai ya, sebentar lagi itu sudah mulai dibersihkan untuk fasilitas orang-orang yang mau melakukan ibadah haji saat wukuf, dibersihkan.
setiap orang yang haji maupun umroh itu kan ada agenda siarannya. Siarannya antara lain ya, di Jabal Rahmah, kemudian juga di Bukit Nur, itu yang ada di sekitar Mekah keliling. Karena memang berangkatnya itu sudah di gelombang 2 dan sudah hampir pelaksanaan ibadah haji, maka tidak ada agenda untuk ziarah dulu. Agenda ziarahnya itu setelah pelaksanaan ibadah haji. Begitu ibadah haji selesai, baru kita ziarah. Nah, saat itu ketika rombongan diajak turun terus keliling ke Arafah yang baru dipakai untuk hukum beberapa hari yang lalu, itu luar biasa yang namanya sampah. Ada macam-macam, ada plastik, luar biasa banyaknya. Karena pada saat itu masih ada belum dibersihkan ya, sampah makanan, karena kan orang wukuf di sana selama wukuf itu kan didrop makanannya ya, pakai plastik yang pakai aluminium foil ya, belum lagi seperti bantal apa segala macamnya, banyak yang tidak dibawa, tinggal jadi membunuh sampah-sampah pada saat itu. Tapi kalau beberapa bulan kemudian itu sudah bersih, sudah tidak ada lagi. Hanya saja karena memang itu tempat terbuka dan banyak pohon-pohonannya, itu paling dedaunan yang pada persatuan yang kering-kering itu terkadang juga tidak disapu. Tapi nanti ketika akan mulai musim haji, maka bersih lagi, termasuk WC-nya juga bersih lagi, dibersihkan. Nah, itu yang di Arafah. Sedangkan yang di Mina, kalau di Mina itu sudah ada tenda permanen, ya, sudah ada tenda permanen. Tiangnya itu pakai besi, besinya besi yang bukan besi yang bolong tengahnya, bukan. Besinya besi padat, ya, besi padat. Pakainya kayak semacam kain terpak, kain yang putih, ya, putih tebal. Itu nanti pas mau pelaksanaan mabit, jadi nanti ketika jamaah haji kira-kira 2 minggu menjelang pelaksanaan wukuf itu sudah mulai ditata kembali. Jadi kain-kain yang berwarna putih itu tutupnya itu sudah mulai ini, yang tadinya digulung di atas sudah mulai diturunin. Jadi kayak tenda-tenda. Termasuk di situ sudah ada AC, ya. AC-nya juga berfungsi setahun sekali. Kalau pas saat pelaksanaan ibadah haji mau melempar jumroh, berarti di situ sekitar tanggal 9, 10 ya, 10, 11, 12, 13, 4 sampai 5 hari. Jadi AC-nya itu difungsikan, ya. AC difungsikan itu dalam 1 tahun itu sekitar 5 hari. Sesudah itu dimatikan lagi. Nah, jadi ini
tempat-tempat antara Mina dan antara Arafah itu ada. Kalau di sini kayak semacam pelang seperti itu. Terus ada tulisan di sana, Ittijahu Ka'bah. Nah, terus ada panahnya. Artinya apa? Arah ke Ka'bah. Arah ke Ka'bah ke sana. Jadi ketika orang mau sholat tinggal lihat itu. Tapi sebenarnya di Arafah dan di Mina itu ada masjid. Cuma arena yang luas seperti itu kan masjidnya cuma satu. Di Arafah ada masjid namanya Masy'aril Haram. Nah, dari Arafah yang luas yang bisa menampung lebih dari 1 juta orang, ya, itu hanya satu masjid. Ya, kalau umpamanya kalau orang Indonesia adanya di sini, tempat hukumnya di sini, itu masjidnya ya kira-kira di daerah Senen sana, kan jauh. Nggak mungkin dari sini mau sholat ke sana ke Senen, sementara di sana nggak ada kendaraan, pasti jalan kaki. Nanti di Mina pun juga seperti itu. Di Mina kecuali kalau orangnya itu tendanya dekat masjid tersebut, bisa sholat di masjid situ. Nah, bayangkan kalau orang-orang Indonesia itu rata-rata di Mina dari tenda sampai ke tempat untuk melempar jumroh di Jamarot itu sekitar 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilometer. Tapi ya karena memang pada jalan dan orangnya banyak ya, kadang-kadang senang aja. Iya. Hanya semuanya kan jalan kaki, tidak ada yang pakai motor atau apa, tidak, jalan kaki semua. Makanya itulah rangkaian ibadah haji itu yang paling menguras energi, menguras tenaga itu saat berada di Arafah dan Mina, saat rukun dan melempar jumroh. Kemudian dari tahun ke tahun itu yang paling banyak kasus orang meninggal dunia itu adanya di wilayah itu, di wilayah Arafah dan Mina. Itu yang paling banyak kasus-kasus terjadi terkait dengan meninggal dunia daripada para jamaah. Dan rata-rata yang meninggal dunia itu orang yang sudah usia lanjut, sudah usia tua. Ya. Tapi perlu diingat hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kalau orang sudah wukuf dan rangkaian ibadah haji sudah semua kecuali tinggal satu. Rukunnya adalah tinggal tawaf ifadah. Kalau melempar jumroh itu wajib, bukan rukun. Perbedaannya di mana antara wajib dan rukun? Kalau rukun tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Wukuf di Arafah itu rukun, maka bagaimanapun kondisinya, termasuk orang dalam kondisi sakit, harus ada di situ, harus ada di Arafah. Walaupun orangnya itu sudah koma, sakit parah umpamanya, tetap harus berada di Arafah. Karena itu baru untuk melempar jumrohnya bagi yang sakit yang memang harus
dikembalikan ke rumah sakit lagi, maka tidak melempar jumroh, nanti bisa diwakilkan. Petugas-petugasnya kan sama, petugas kloter maupun petugas non kloter. Dikerahkan mahasiswa dari berbagai negara yang berada dari Indonesia, ada yang di Yordan, ada yang di Mesir, ada yang di Madinah. Itu nanti biasanya ada yang direkrut sebagai petugas, biasanya petugas non-kloter. Kalau petugas kloter itu pasti sudah dari Indonesia. Nah, kalau petugas kloter berarti menyertai jamaah haji. Dia selama 40 hari bersama-sama dengan jamaah haji, berangkatnya bareng pakai pesawat yang sama, pulangnya bareng pakai pesawat yang sama juga. Itu petugas. Petugas syaratnya harus sehat. Nggak boleh petugas itu sakit. Karena apa? Karena dia akan melayani orang lain. Kalau melayani orang lain ya berarti harus sehat. Kalau sakit malah dia dilayani. Nah, karena itu dicek kesehatannya, semua dicek. Apa namanya, dari asam uratnya, dari HP-nya, dari semua pokoknya check up seluruh itu, dicek kesehatannya. Umur tidak boleh lebih dari 58. 58 sudah enggak. Jadi tidak start atas sholat, tapi start badan tidak. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu Akbar. Jadi ketika Rasulullah sholat, mengangkat kedua tangannya, pada saat mengangkat kedua tangannya kemudian Rasulullah membaca Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, bersedekah. Tapi nanti dari Rasulullah yang sholatnya memberikan contoh seperti itu, ternyata pada perkembangan berikutnya umat Islam setelah sekian ratus tahun ada yang sholat Allahu Akbarnya begitu Allahu Akbar sedang apa? Ada yang Allahu Akbar, tapi yang Allahu Akbar cuma bacaannya saja Allahu Akbar, tapi tangannya diam, ada seperti itu. Kita bisa mengerti seperti itu, bisa ngomong seperti itu karena menyaksikan. Saya menyaksikan sendiri. Jadi masjid, di mana masjid itu kumpul semua umat Islam dari berbagai belahan dunia yang punya paham yang berbeda-beda, itu hanya dua masjid, yaitu Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Kalau di Indonesia kan enggak beda-beda. Bahkan ada masjid yang ditulis khusus masjid ini, ya, gitu. Jamaahnya orang-orang yang itu, dan dia punya database. Jadi kalau umpamanya ada jamaah itu sholat di situ, dia tahu bahwa dia bukan jamaahnya. Gitu. Kalau di sini kan tidak. Apalagi umpamanya posisi masjidnya itu di pinggir jalan raya, yang dimana tempat transit ketika orang melakukan perjalanan, sudah masuk waktu, dia perjalanan masih jauh, dia mampir di situ,
istirahat sekalian sholat di sini. Maka tidak bisa membatasi untuk kelompoknya sendiri. Pak, itu masjid di Pantura kita masjidnya bagus-bagus. Nah, kalau setiap Idul Fitri itu banyak orang-orang yang merantau di Jakarta, kalau pulang pakainya apa? Motor. Kalau motor kan nggak boleh lewat tol, tolnya Pantura. Itu biasanya orang pada istirahat di situ, sekalian sholat di situ. Makanya masjid Pantura ramainya setahun sekali. Nah, kalau dulu sebelum ada tol, jalan tol dia Pantura ramai. Begitu tol sudah nyambung dari Cikampek, terus Cikampek nyambung lagi Cipali ke sana, sudah Pantura sudah sepi. Bahkan tempat-tempat makan restoran yang biasa buat transitnya bus itu sudah sepi semua, karena busnya itu sudah lewatnya tol. Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wasohahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walau qala ar-Rahmanur Rahim akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi waktu takbiratul ihram yang dibaca Ar-Rahmanur Rahim akbar. Al-Qawla Ar-Rabbu Allah atau Ar-Rabbu Allah. Jadi bukan Allahu Akbar. Wa nahnu yang yajuz tidak boleh. Jadi orang pada waktu takbiratul ihram bukan membaca Allahu Akbar, yang dibaca kalimatnya Ar-Rahmanur Rahim akbar atau Ar-Rabbu Allah. Tidak sah. Takbiratul ihramnya tidak sah itu. Lam yajuz tidak boleh kan berarti tidak sah. Walau qala Allahul Akbar ajza'u. Tapi kalau ada orang sholat pada saat takbiratul ihramnya bukan Allahu Akbar, tapi Allahul Akbar, sah sholatnya. Tadi bedanya yang satu pakai al, yang satunya tidak pakai al. Nah, gitu. Jadi kalau Allahul Akbar itu sah sholatnya. Cuma yang muktabar yaitu yang Allahu Akbar. Kenapa? Yang Allahu Akbar itu sah? Li'annahu lafzun yadullu ala takbir. Kata itu lafaz yang menunjukkan takbir. Wa hadha ziyadatu tadullu ala takbir. Dan tambahan ini menunjukkan atas takzim untuk mengagungkan Allah. Nah, sehingga Allahul Akbar. Allahu Akbar min kulli syai'in fa innahu yujzi'u wa ma'isa wa qala akbaru Allah lam yajuz. Jadi takbiratul ihramnya dibalik, bukan Allahu Akbar tapi akbaru Allah. Dan sah juga sholatnya tersebut. Kenapa itu tidak sah? Karena akbaru Allah itu tidak disebut takbiratul ihram. Ya, tidak disebut takbir. Kalau
seseorang yang sholat pada saat mengakhiri sholat, keluar dari sholat itu maksudnya mengakhiri sholat, yaitu dengan bacaan Alaikumussalam fa innahu yujziku, itu pun cukup. Jadi bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum, tapi dibalik Alaikumussalam, Alaikumussalam, sah tetap sholatnya. Karena intinya sama-sama sah. Salam, Alaikumussalam itu salam, Assalamualaikum juga salam. Nah, itu bedanya di sini. Yang berikutnya, wa qira'atul Fatihati, membaca Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, merupakan bagian ayat daripada bismillah, daripada Al-Fatihah. Nah, karena bismillah ini merupakan rangkaian daripada Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah itu rukun, maka bismillahnya itu harus dibaca. Cuma yang menjadi perbedaan di antara para imam ini, antara yang bismillahnya dijarurkan, ada yang bismillahnya itu disirkan. Dijarurkan itu artinya dikeraskan. Imam Syafi'i dalam pendapatnya, kalau sholat bacaannya jahur keras, maka dikeraskan. Umpamanya seperti maghrib, isya, subuh. Kalau sholatnya zuhur dan asar, karena tidak dikeraskan, maka tidak keras juga. Itu Imam Syafi'i di dalam pendapatnya semua. Tapi ada yang berpendapat bahwa ketika sholat yang jatuh seperti maghrib, isya dan subuh, bismillahnya tidak dikeraskan, baru dikeraskannya mulai dari ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, baru dikeraskan. Saya pernah sholat, kebetulan jaraknya tidak jauh dari imam namanya Abdul Rahman Sudes, imam yang ada di Masjidil Haram. Itu baca bismillah, tapi bismillahnya itu tidak dikeraskan. Jadi baru dikeraskannya setelah alhamdulillah dan seterusnya. Min arkanis sholati qira'atul Fatihah, termasuk rukun-rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadi landasan tentang Al-Fatihah adalah rukun sholat. Landasannya adalah hadis yang berbunyi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata ayla tasifu sholatu liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidaklah sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Fatihatil kitab itu artinya pembukaan kitab. Maka Al-Fatihah diposisikan di bagian pertama di dalam susunan Al-Quran. Nah, nanti kaitannya dengan ulum tafsir baik Bapak. Kenapa? Karena surat-surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Padahal surat Al-Alaq itu ada
19 ayat. Dan kemudian setelah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tahapan berikutnya bukan turun melanjutkan Al-Alaq dari ayat 6 sampai 19, tapi 2 tahun berikutnya turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa amran tastakbir. Jadi turunnya loncat-loncat. Nah, kemudian ini terkait dengan masalah itu, penulisan itu adalah nanti kaitannya adalah dengan ahli tafsir. Sehingga setelah ada kesepakatan, lalu yang harus ditulis pertama di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Jadi dibuka. Kalau Al-Quran itu ibaratnya sebuah rumah, maka Al-Fatihah itu adalah pintu utamanya. Al-Quran ibarat sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada ruang tamu, ada kamar-kamar, ada dapur dan lain sebagainya. Coba Pak, kalau rumah, ruang tamu, ruang makan, kamar, itu kira-kira yang paling lebar ruang apa? Ruang tamu itu paling lebar ruang tamu. Bukan kamar, pasti ruang tamu yang paling lebar. Karena itulah maka kalau Al-Quran itu diibaratkan seperti rumah ada pintu utamanya yaitu Al-Fatihah. Begitu masuk pertama pasti ruang tamu, ruang tamunya lebar. Maka surat yang pertama di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, itu paling banyak itu 286 ayat. Bahkan ada satu ayat di surat Al-Baqarah 282 itu satu halaman cuma satu ayat. Dari atas sampai bawah persis itu 282 yang terkait dengan masalah muamalah, pergaulan sehari-hari. Nah, muamalah itu sudah mencakup masalah apa? Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, pesan barang, macam-macam. Itu ayat Al-Qur'annya seperti itu, sebagai pedomannya. Tapi kemudian timbul dari ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang muamalah. Kemudian ada lagi yang menjelaskan lagi, yaitu namanya fikih. Lalu fikih mengatur bagaimana namanya pesan pemesan, assalam, indeks, lalu kemudian bursa saham, jual beli. 1100 tahun yang lalu yang namanya jual beli, salah satu di antaranya syaratnya adalah yad dan yad timbang. Yad dan yad itu tampang tinampang. Tampang tinampang itu berarti yang menjual itu memberikan barangnya, yang membeli memberikan apa? Uangnya. Nah, yad dan yad pada saat ini kan tidak bisa seperti itu. Karena itu fikih itu belum bisa berubah. Yad dan yad zaman sekarang ini orang belinya secara online, pesan secara online itu. Paling cuma apa? Yang mau pesan cuma melihat itunya saja, lihat apa? Gambarnya ini, ciri-cirinya seperti ini. Nah, nanti kalau ciri-cirinya tidak begitu, datang barangnya datang tidak sesuai dengan ciri-ciri, itu bisa online.
kemudian untuk mengantisipasi seperti itu adanya kekecewaan atau segala macam barangkali tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, maka ada pembayaran sistemnya COD. Artinya begitu barang nyampe ke rumah baru dibayar. Dan ternyata itu sekarang digandrungi oleh anak-anak remaja, orang tua juga ada. Sehingga ternyata imbasnya dari sistem jualan secara online ini juga imbasnya kepada toko-toko. Iya. Nah, beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu saja, tanah abang itu dinyatakan sudah sepi karena banyak yang jualannya sudah seperti itu dengan cara online. Makanya Bapak-bapak, inilah kita dulu sering mendengarkan para ustaz memberikan pengajian. Pokoknya nanti kalau di surga ya, apapun yang kita inginkan itu sudah langsung nanti datang sendiri dan begitu. Ternyata di dunia juga sudah. Kita pengen saja sesuatu di rumah, di dalam kamar sudah. Nggak usah keluar lagi. Nah itu artinya apa? Perkembangan zaman itu akan berubah. Karena perkembangan zaman itu akan berubah cara pola berpikirnya manusia, sehingga pikir pun juga berubah tergantung situasi dan kondisinya zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena apa? Saat terkait pemikiran-pemikiran yang terkait dengan fikih pada saat itu belum muncul pada saat itu, dan setelah sekian abad baru muncul. Tapi untungnya Imam Syafi'i sudah membuat sebuah kaidah yang berbunyi al-hukmu yadullu ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu bisa berubah tergantung ada atau tidak ada alasannya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Imam Syafi'i waktu pertama beliau hidup di Baghdad, yang berikutnya pindah di Mesir. Maka dalam fatwanya, sebuah fatwa yang terkait dengan satu kasus itu beda cara menentukannya antara di Baghdad dengan di Mesir. Contoh, di Baghdad pada saat itu beliau mengatakan bahwa orang membayar zakat fitrah itu harus diikuti pada makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanannya apa? Kalau makanannya nasi berarti dari beras, pakai beras. Kalau gandum, kalau roti berarti gandum. Tapi begitu pindah di Mesir, beliau membolehkan zakat fitrah dengan uang, ya, dengan uang. Jadi inilah namanya situasi dan kondisi yang mempengaruhi para ulama ahli fikih itu berpikir. Pola pikir mereka itu ditentukan oleh kondisi, situasi dan kondisi. Nah, wa qira'atul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatul minna. Lalu hadisnya yang kedua setelah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin la tujzi sholatun la yaqra'u rujulu biha bi Fatihatil kitab. Tidak mencukupi sholat yang seseorang itu di dalamnya tidak membaca Fatihatul kitab. Jadi walaupun hadisnya teksnya berbeda, tapi maksudnya sama. Ya.
Kalau di atas la sholat aliman lam yakro, tapi yang di bawah tadi la tujzi'u sholat. Karena itu la sholat tak maksudnya la tasihu as-sholat. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca al-Fatihah. Baik para hadirin, para jamaah sekalian, sampai di sini dulu pengajian malam ini. Sebelum kita akhiri seperti biasa barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Tidak ada. Baik, kita berdoa Allah Maha Allah wa ta'ala nakuna rasul. Allahumma zidna ilman nafi'an wa subhana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la taqabbal ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجعلنا جنة وإلى سبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام